Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan bercerita ya, kenapa sih saya kok memutuskan untuk menjadi TKI Taiwan ya. Kok tidak bekerja ke negara lain, misalnya ke Arab, ke Malaysia, ke Brunei, atau ke Jepang, Korea, atau negara-negara lain ya. Di sini saya cerita ini sesuai dengan pengalaman saya ya, yang saya alami. Sebelum menikah itu saya sudah pernah ditawari oleh saudara saya untuk bekerja ke Malaysia. Itu kalau nggak salah tuh ke restoran ya. Tentunya saat ditawari itu kan saya akan membandingkan berapa sih gajinya ya. Saya bandingkan tentunya kan saya saat bekerja di Indonesia dengan bekerja di negara orang. Selisih gajinya. Ternyata selisih gajinya nggak terlalu beda jauh. Ya tetap kalau saya bandingkan tetap gajinya gedean di Malaysia, tetapi selisihnya nggak terlalu jauh. Akhirnya saya tidak menerima tawaran saudara tersebut. Ya meskipun saya diajak saudara, itu karena ada lowongannya. Karena saya perhitungkan dengan gajinya nggak terlalu jauh, ya akhirnya saya memutuskan tidak menerima untuk tawaran. Ya meskipun saya ingin ya merantau ke luar negeri ya sebenarnya, tetapi kalau saya melihat gajinya sekian, kemudian saya bandingkan dengan gaji saya saat itu, ternyata gajinya nggak terlalu beda jauh ya, akhirnya saya menolak. Dan ada juga teman yang bekerja di, kalau nggak salah di Brunei ya, minta informasi ya, itu bagaimana caranya, untuk gajinya berapa, ternyata ya gajinya ya kurang lebih hampir sama dengan Malaysia ya. Itu informasi saya yang saya dapatkan dari teman saya ya. Itu bukan kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin yang saat ini sedang ada di Malaysia atau di Brunei gajinya mungkin lebih gede ya, saya juga nggak tahu ya. Itu cuman saya share di sini, cuman informasi yang saya dapatkan dari teman saya. Itu akhirnya saya tidak jadi. Saya juga dapat informasi dari teman saya kerja di Jepang, itu gajinya katanya gede sampai ya namanya orang di kampung ya, kalau bekerja di luar negeri itu sudah bisa beli tanah, bisa buat rumah yang bagus. Itu kayaknya itu ya dalam hati kecil kita tuh pengen gitu ya, tetapi bagaimana caranya itu. Baru setelah saya menikah, saya sudah punya anak, itu saya dapat informasi ada lowongan kerja ke Taiwan. Nah itu ada sponsor yang menawari saya ya. Dan saya bertanya kepada pihak sponsor saya tidak ingin ke Taiwan, bisa nggak proses ke Jepang atau ke Korea? Karena setahu saya tahu dari teman-teman itu gaji ke Korea atau di Jepang itu gajinya gede. Saya tahu sendiri ada teman sekampung saya itu bekerja di Jepang itu gajinya gede. Sebenarnya nggak bilang sih kalau gajinya gede, tapi saya kan sebagai orang kampung saya lihat setelah bekerja di Jepang bisa beli tanah, kemudian bisa buat rumah yang bagus tuh. Otomatis kan dalam hati pengen. Nah kebetulan ada sponsor yang menawari, otomatis saya kan bertanya bagaimana caranya untuk bekerja ke Jepang atau ke Korea. Nah kemudian beliau atau sponsor tersebut kasih tahu ke saya bahwa untuk ke Korea sama ke Jepang itu tidak semua bisa lolos. Karena apa? Ke Korea itu harus melalui tahap seleksi dulu. Dan dalam seleksi itu biasanya dalam 1 tahun itu diadakan seleksi cuma 2 kali. Dan saat seleksi itu kita harus punya sertifikat bahasa. Jadi kita harus kursus atau kita istilahnya sekolah bahasa Korea dulu. Nah, begitu juga dengan Jepang. Jepang itu juga seleksinya tuh katanya agak panjang. Ada seleksinya. Meskipun kita ada biaya prosesnya ke Jepang atau ke Korea, itu belum tentu kita bisa berangkat. Ya meskipun banyak teman-teman kita yang sukses ya bisa berangkat ke Korea atau ke Jepang, itu mungkin menurut saya ya rezekinya. Tetapi pada saat itu yang saya inginkan itu ke Korea atau ke Jepang itu apakah bisa? Ternyata sponsor saya mengatakan seperti itu alasannya. Karena ke Korea atau ke Jepang itu paling tidak kita tuh harus pernah sekolah bahasa dulu, katanya gitu. Kalau ke Korea untuk seleksinya diadakan dalam 1 tahun itu 2 kali. Dan saat kita ikut seleksi kita harus menyertakan sertifikat kita sekolah bahasanya tersebut. Dan untuk ke Jepangnya juga demikian. Kurang lebihnya itu informasi yang saya dapatkan dari sponsor saya loh ya. Dan saya ditawari apakah mau ke Taiwan. Saya bilang, kalau ke Taiwan gimana? Kalau ke Taiwan itu mudah, asal ada biaya prosesnya sekian, peluang keterimanya lebih besar. Meskipun nanti untuk dapat jobnya tidak bisa ditentukan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa saja nanti bisa baru mendapatkan job. Ada juga yang baru
3 hari atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu langsung mendapatkan job, ada juga. Sponsor saya kasih informasinya seperti itu. Akhirnya saya tertarik. Kemudian saya tanya gajinya berapa. Oh, gajinya dijelaskan sekian. Gajinya tetap UMR, itu gaji belum termasuk gaji lembur. Beliau bilang gitu. Jadi saya tidak dijelaskan potongannya itu berapa. Kalau saya nanti dijelaskan potongannya berapa, otomatis kalian agak takut kan? Karena apa, misalkan gajinya kelihatannya gede, oh ternyata potongannya kok gede juga. Otomatis kan saya ada keraguan. Tapi pinternya sponsornya tersebut tidak menjelaskan kepada saya bahwasanya gaji kita saat di Taiwan itu dikenakan potongan-potongan seperti yang pernah saya jelaskan di konten-konten saya sebelumnya ya. Ada potongan agensi, potongan pajak, potongan mes, asuransi kesehatan, sama asuransi tenaga kerja. Padahal itu potongan setiap bulan. Belum lagi saat kita bekerja pertama, kita nanti juga dikenakan biaya potongan Bank Sinatras, Bank Taiwan ya. Meskipun ada beberapa teman yang berangkat ke Taiwan itu tidak dikenakan potongan bank ya, tetapi saat itu saya juga dikenakan biaya potongan sekitar 8.400 NT. Itu selama 10 bulan. Itu saat saya daftar atau dikasih informasi oleh pihak sponsor, tidak dijelaskan dulu. Jadi agar saya itu tergiur oleh gajinya. Oh, gajinya sekian juta gitu. Tetapi tidak dijelaskan berapa potongannya. Kalau mungkin saat itu saya dijelaskan berapa potongannya, mungkin saya agak ragu juga ya. Tetapi untungnya atau pinternya sponsornya itu saya tidak jelaskan potongannya berapa. Dan ternyata selain ada potongan-potongan yang kelima itu tadi ya, potongan agensi, pajak, mes, asuransi kesehatan, sama asuransi tenaga kerja itu tidak dijelaskan. Ternyata juga masih dikenakan potongan bank. Itu saya dijelaskan untuk potongannya itu setelah daftar di PT. Jadi itu saya memutuskan untuk ke Taiwan itu karena apa? Prosesnya nggak terlalu ribet. Selama kita ada biaya prosesnya, kemungkinan besar kita bisa berangkat ke Taiwan. Kalau misalkan ke Korea atau ke Jepang, itu prosedurnya seperti itu tadi. Harus kita belajar bahasa dulu. Untuk seleksinya terlalu lama. Meskipun kita ada uang, ada biaya prosesnya, belum tentu kita bisa berangkat ke Jepang atau ke Korea. Tetap ke Taiwan, kita selama ada biaya prosesnya, tidak ada masalah dengan kesehatan kita, tinggi badan kita memenuhi, ya insya Allah kita bisa berangkat ke Taiwan. Asal kita ada biaya prosesnya ya, dengan gaji yang menurut saya ya lumayan. Meskipun kalau menurut saya gaji di Taiwan itu masih di bawahnya Korea sama di Jepang. Tetapi kan ke Korea sama ke Jepang kan prosesnya agak ribet ya. Tidak semua calon TKI itu yang daftar itu bisa berangkat ke Jepang atau ke Korea, meskipun kita nanti sudah persiapkan untuk biaya prosesnya. Nah, itu alasan saya kenapa tuh dulu memutuskan ke Taiwan ya, yaitu prosesnya nggak terlalu ribet, asal ada biaya kita dijamin untuk berangkat. Selama persyaratannya bisa memenuhi, mulai dari dokumen-dokumen kita tidak ada masalah, dengan tinggi badan, biaya prosesnya kita oke, besar kemungkinan bisa berangkat ke Taiwan. Jadi itu ya pengalaman saya kenapa tuh dulu saya memutuskan untuk bekerja ke Taiwan, tidak ke negara lain. Yang pertama, persyaratannya terlalu mudah, tidak terlalu ribet. Nah, itu ya sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.